Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta karyawan dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai untuk ibadah akhir pekan kita hari Jumat 21 Januari 2022. Mari kita bersama satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai untuk ibadah akhir pekan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, agar kami boleh benar-benar mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, dan juga kami boleh terus mengasihi Engkau, dan kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan isian pujian dari salah satu teman kalian. Selamat menyaksikan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama
mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mariono. Salam Bapak Ibu Guru dan para siswa SMA Kristen 2 yang saya kasihi dalam Tuhan. Sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah Tuhan anugerahkan pada kami, di mana hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Dan tiba saatnya kami bersama akan mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, supaya apa yang akan kami dengar, renungkan, dan pelajari bersama, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mempersiapkan diri kami. Amin. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan tema perenungan kita pada kesempatan ini adalah BSA. Apa itu BSA? BSA adalah berjuang sampai akhir. Kita harus menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjuangan, dan kita juga akan terus berjuang sampai akhir kehidupan kita. Untuk dapat berjuang sampai akhir dibutuhkan yang namanya semangat, kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Bacaan firman Tuhan saya ambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Kitab Amsal, demikian juga kitab Pengkhotbah dan kitab Kidung Agung, ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo, yang dikenal karena hikmatnya, dikenal karena kebijaksanaannya. Dan dalam kitab Amsal, dia menuliskan nasihat-nasihat yang praktis, nasihat-nasihat berharga yang bisa diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Dan secara khusus dalam Amsal 14 ayat 23 ini, dia menuliskan bahwa dalam tiap jerih payah, dalam usaha yang keras dan tekun, itu ada keuntungan, ada berkat, ada hasil yang didapatkan. Tetapi orang yang suka hanya berbicara saja, hanya omong saja, tidak ada tindakan yang nyata dan tidak memiliki usaha yang keras, akan kekurangan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Raja Salomo yang menuliskan ayat ini, kalau kita belajar dalam perjalanan hidupnya, dia adalah seorang yang bekerja keras. Dia berjerih lelah. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 10 sampai 28, dicatat di sana beberapa usaha yang dilakukan oleh Raja Salomo. 20 tahun lamanya dia menyelesaikan pembangunan 2 rumah, yaitu rumah Tuhan, bait Allah, dan yang kedua adalah rumah istana. Dikatakan bahwa Salomo ini dia melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan, dalam hal hikmat. Kemudian dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 sampai 29, di situ dicatat penghasilan Salomo dan kekayaannya. Ini seorang yang diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa, tetapi juga punya etos kerja yang sangat tinggi, dan dia mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dia tulis dalam Amsal 14 ayat 23 ini, mendapatkan berkat dari apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang terkasih, apa yang diraih oleh Raja Salomo memang tidak lepas dari anugerah Tuhan yang besar dalam hidupnya. Tuhan berkenan atas kehidupan Raja Salomo dan memberikan kepadanya hikmat yang luar biasa, melebihi daripada orang-orang yang hidup di zamannya pada saat itu. Tetapi Raja Salomo ini dia juga punya perjuangan. Dia tidak hanya berbicara saja, tetapi dia punya action, dia punya tindakan yang nyata. Kita mendengar istilah NATO, no action,
only. Jadi tidak ada tindakan, hanya omong doang saja. Tapi kalau kita berjuang sampai akhir, itu dibutuhkan yang namanya tindakan yang nyata. Bapak, Ibu guru dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan, saya menutup renungan kita dengan sebuah ilustrasi dari seorang yang pastilah sudah tidak asing lagi bagi kita. Seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Kalau kita mendengar nama Thomas Alva Edison, kira-kira apa yang muncul dalam benak pemikiran kita? Ternyata dia ini adalah seorang penemu bola lampu pijar yang mengubahkan dunia. Dia lahir 11 Februari 1847 di Amerika dan dia meninggal 18 Oktober 1931. Dia termasuk anak yang secara pendidikan tidak mampu. Dia dikirimkan gurunya pulang dan ibunya mendidik Thomas Alva Edison ini dengan penuh kesabaran. Thomas Alva Edison ini, dia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dia memiliki kegigihan, kerja keras, dan pantang menyerah. Gagal, mencoba lagi. Gagal, mencoba lagi. Dan akhirnya dia mendapatkan hasil yang luar biasa dan menjadi berkat besar bagi dunia hingga saat ini. Bapak, Ibu guru dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan, dalam biografi Thomas Alva Edison dituliskan, dia itu gagal 9.998 kali. Percobaan yang ke 9.999 berhasil menciptakan lampu pijar yang benar-benar menyala terang. Dia berkata, saya sukses karena saya telah kehabisan apa yang disebut kegagalan. Berulang kali dia mencoba, dia gagal. Berulang kali dia mencoba, dia gagal. Tetapi dia tetap berjuang. Dia tidak pantang menyerah. Dia tidak putus asa. Dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan. Dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang tidak hanya bisa dinikmati untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang banyak yang ada di dunia ini. Bahkan dia mematenkan 1993 hasil penemuannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Salomo dalam kitab Amsal tadi, bahwa dalam tiap jerih payah ada keuntungan yang besar, itu dinikmati oleh Thomas Alva Edison. Dalam kata-kata mutiara yang dia tuliskan, dia menyatakan namanya jenius itu adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Jadi kerja keras itu sangat penting dan dibutuhkan untuk mendapatkan yang namanya keberhasilan, pencapaian di dalam kehidupan ini. Dan dia juga menuliskan sukses itu adalah 90% keringat, jerih lelah, dan 10% inspirasi. Ini termasuk orang yang tidak hanya berbicara saja, tetapi punya perjuangan yang luar biasa. Berjuang sampai akhir. Bapak, Ibu guru dan para siswa SMP Kristen 2 yang terkasih, saya mengajak kita semuanya, mari kita BSA. Mari kita berjuang sampai akhir. Mari kita memperkatakan kepada diri kita masing-masing, berjuang sampai akhir. Dan mari kita berkata juga kepada yang ada di sekeliling kita, kanan kiri kita, berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir dengan apa yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai siswa, apalagi masih di masa pandemi. Banyak sekali hal yang tidak mudah, termasuk di dalam ranah atau dunia pendidikan. Harus dilakukan secara online, secara daring, dan mulai dilakukan secara tatap muka. Dan itu dibutuhkan yang namanya persiapan, tetapi juga jerih payah, kerja keras
Pastilah Bapak Ibu Guru sudah mengupayakan yang terbaik hingga saat ini. Bagaimana para siswa bisa belajar dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Para siswa juga sudah berjuang ketika harus melakukan studi secara online dan sekarang secara tatap muka. Berjuang sampai akhir. Itu artinya jangan kendor, jangan menyerah, jangan berputus asa dalam perjuangan yang kita lakukan hingga saat ini. Ada yang menuliskan demikian, "It's not about being the best, it's about being better than you were yesterday." Artinya adalah bukan tentang menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana kita ini menjadi lebih baik dari yang kemarin, yang sudah kita lalui. It's not being the best, but being better from day to day. Menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita masih berjuang. Dan perjuangan kita nanti akan berakhir ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mari kita tetap memiliki etos kerja yang baik, semangat, demikian juga kesabaran, ketekunan, kerajinan, memberikan yang terbaik yang kita bisa lakukan setiap hari dalam pengajaran, dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita semuanya. Jadi mari kita mengingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, BSA, berjuang sampai akhir. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan, perkenankanlah pada saat ini kami bersama datang di hadapan Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu yang mengajak dan juga memotivasi kami untuk kami berjuang sampai akhir. Punya semangat, tidak menyerah, tidak kendor, sabar, tekun sampai akhir hidup kami. Sekarang ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk Yayasan Ebenezer. Tuhan memberkati seluruh pengurus yang ada. Dikarunia Tuhan dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Demikian juga untuk para pengajar, para guru, baik dari tingkat TK, SD maupun SMP. Tuhan menganugerahkan pimpinan, penyertaan, hikmat yang tidak terbatas. Di masa pandemi ini berjuang untuk bagaimana tetap memberikan pengajaran, pendidikan yang terbaik untuk para siswa. Dimulai secara online tetapi juga sudah mulai tatap muka. Tuhan menganugerahkan supaya semua yang diupayakan oleh Ebenezer ini dibuat Tuhan berhasil. Para pengajar, para guru tetap semangat untuk mengajar sesuai dengan bagian masing-masing. Para siswa semuanya juga dikaruniai Tuhan dengan semangat kerajinan untuk belajar dengan baik. Tuhan memberkati semua yang diperlukan, semua yang dibutuhkan oleh Yayasan Ebenezer dan lembaga pendidikan yang terus mendidik dan juga memperlengkapi anak-anak yang belajar di tempat ini. Menjadi anak-anak yang akan menjadi berkat bagi generasi di mana mereka hidup. Demikian juga menjadi anak panah yang siap untuk melesat ke depan. Memberkati tidak hanya pribadi, keluarga, kota, tetapi juga bangsa dan dunia ini. Terlebih apa yang dikerjakan, apa yang diupayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati semua yang sedang dikerjakan hingga saat ini. Dalam perlindungan, dalam penyertaan, dalam pembentengan, dalam kasih sayang daripada Tuhan. Kami berdoa juga supaya penanganan COVID pandemi cepat berlalu. Kehidupan berjalan kembali dengan normal. Pendidikan bisa berjalan lagi dengan lebih dan lebih baik lagi. Dan semua tatanan kehidupan juga bisa dipulihkan. Semua karena anugerah, pertolongan, dan campur tangan Tuhan. Kami semuanya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup hingga saat ini. Hidup kami adalah perjuangan. Dan biarlah kami mau berjuang sampai akhir. Bahkan sampai titik darah penghabisan kehidupan kami.
kami memberikan yang terbaik dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini penyerahan kami. Semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ibadah akhir pekan telah selesai, mari bersama-sama kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini.
Kiranya Engkau memberkati setiap kami, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan kami juga akan mengawali kegiatan kami dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Yesus, demi Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai dan selamat untuk melanjutkan kegiatan aktivitas pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.